Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Profesor Dr. Engineering Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikarunia oleh 2 orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Habibie adalah sosok akademis yang ramah, tangguh, bertanggung jawab, dan menginspirasi banyak orang. Penerapan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun, Pak Habibie telah menjabat sebagai Menteri Negara dalam bidang riset dan teknologi atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri energi, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Bapak Soeharto. Selama pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia, beliau telah memberi banyak kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan adanya kebebasan pers. Selain itu, beliau juga berhasil menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. Nilai selanjutnya adalah accountable. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hanya 1 tahun. Meskipun sebentar, Habibie sangat bekerja keras untuk mengembalikan keadaan Indonesia pada masa itu. Ia mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Presiden Soeharto. Ia berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Ia juga mampu menurunkan nilai mata uang dari Rp15.000 per dolarnya menjadi Rp10.000. B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kegigihannya menuntut ilmu di bidang teknologi sampai ke luar negeri. Beliau belajar keilmuan teknik mesin di Institut Teknologi Bandung dan setahun kemudian melanjutkan studi di teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat dan mendapat gelar diploma insinyur pada tahun 1960. Kemudian di tahun 1966 beliau mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan predikat Summa Cum Laude. B.J. Habibie juga diberikan kepercayaan menjabat sebagai Menristek selama 4 periode sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden RI yang ketiga. Selama menjabat sebagai Menristek, beliau juga terpilih sebagai Ketua dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Loyalitas beliau untuk Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Buktinya kita bisa lihat ketika beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan Penerbangan ternama di Jerman, lalu Presiden Indonesia meminta beliau datang kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi, beliau langsung menyetujuinya. Beliau berharap dengan ilmu yang dimiliki dapat memajukan Indonesia terutama di bidang teknologi dan penerbangan. Bapak B.J. Habibie dikenal internasional dengan nama Mr. Crab, di mana pada saat insiden kecelakaan pesawat pada tahun 1960-an, di mana kecelakaan tersebut terjadi akibat kerusakan material pesawat yang tidak terdeteksi sebelumnya. Namun, berkat kecerdasan beliau dan teori-teori yang beliau keluarkan secara matematis, penyebab insiden tersebut dapat diketahui, sehingga perjalanan pesawat internasional menjadi lebih aman dan dapat mengurangi angka kecelakaan pesawat.
Bapak B.J. Habibie memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim serta keterbukaan pada kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada tahun 1998, Bapak B.J. Habibie bekerja sama dengan IMF demi menyelamatkan masyarakat Indonesia dari krisis moneter. Beliau juga bekerja sama dengan MPR dan DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di depan umum serta kebebasan pers. Demikian nilai-nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dari beliau. Semoga kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. ASN berharap bangga melayani bangsa.